Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk di pertemuan ketiga kita mengenai investasi dan portfolio ini, alhamdulillah kalian semua telah mengikuti acara dengan IDX dan iPod. Dan saya terima kasih untuk partisipasi. Nah, sebelum memasuki ke arahnya lebih detail lagi mengenai saham, kita akan mempelajari hal itu tersebut di sini. Jadi kita harus tahu sebelum tahu banget mengenai bagaimana kita akan menanamkan saham atau kita berinvestasi di saham, Anda tentunya harus diwajibkan untuk bisa melakukan penilaian atau kita melakukan valuasi terhadap saham tersebut. Nah, penilaian saham ini merupakan banyak sekali metode-metodenya dan metode-metode penghitungannya dari nilai teoritisnya, kemudian dari nilai historicalnya, sampai kepada nilai technical analisis harga saham sendiri. Dimana kita saat ini yang saya harapkan adalah Anda semua sudah mulai melakukan tugas yang seperti saya arahkan pada pertemuan pertama. Apabila kalian lupa, jadi nggak apa ketika kalian lupa, atau malah saya yang lupa gitu kan. Takut-takutnya saya telah mengarahkan ke rekan-rekan yang kelas lainnya, sama-sama di investasi dan saham dan portofolio, sedangkan kalian belum. Jadi saya akan cepat saja mengulas mengenai cara-cara melakukan pemilihan pada saham-saham tertentu yang dimana kalian harus setiap harinya melihat harga. Bagaimana Bu harga saham yang saya lihat, sedangkan saya belum, misalkan saya belum memiliki iPod. Kalaupun saya melihat saya sudah memiliki iPod, kemudian saya melihat harga saham per harinya, kan susah Bu. Nanti saya akan tahu cara cepat Anda dan hanya klik salah satu website ya. Jadi saya ulangi. Untuk penilaian saham ini merupakan suatu metode perhitungan nilai teoritis dari sebuah perusahaan akan saham mereka. Nah, sebuah saham ini akan bisa dikatakan tervaluasi bagus atau memiliki harga yang bagus ketika perusahaan ini memiliki pendapatan yang bagus pula. Makanya nggak heran ketika kemarin kalau kalian ingat dari IDX maupun dari iPod mengatakan apabila Anda new di dalam hal saham, maka lebih baik Anda lebih nyaman untuk memilih saham-saham yang memiliki market capital yang besar. Apa itu market capital yang besar, Bu? Market capital itu sebenarnya saya nggak tahu apa artinya gitu kan. Baik, kalau saya bisa mengenai market capital, itu artinya adalah jumlah perkalian dari harga saham saat ataupun besok lagi ataupun berapa bulan lagi ke depan dikalikan dengan saham sekali lagi dikalikan dengan jumlah saham yang beredar di IDX. Jumlah saham yang beredar adalah tentunya jumlah saham perusahaan tersebut. Ya, kalau saya bicara mengenai market capital, berarti ini adalah hasil perkalian dari harga saham yang berlaku ya di saat ini atau masa depan ya dikalikan dengan jumlah saham perusahaan yang telah diperdagangkan atau diedarkan di pasar bursa. Nah, bursa efek sendiri atau IDX itu tidak melakukan. Kalau Anda lihat di forum tempat saya menuliskan, bursa efek ini merupakan regulatornya. Dia mengumpulkan saham-sahamnya harus ada di teralokasi di IDX. Ini adalah rumah gitu kan. Ini adalah rumah mall gitu atau mallnya saham IDX itu. Lalu kemudian sekuritas bukan security ya, beda lagi. Sekuritas macam dengan iPod itu perusahaan sekuritas. Itu perusahaan sekuritas itu dia merupakan toko-toko yang ada di dalam mall. Nah, yang memperdagangkan barang-barang ya toko-toko yang ada di dalam mall. Dan kalau Anda tahu, kita
kita ke mall PTC, apakah mall PTC memperdagangkan barang? Ya, dia memperdagangkan sistem regulasi. Dia menawarkan ruang. Toko-toko inilah menjual. Oke, jadi sudah clear ya perbedaannya antara DX atau push effect dengan perusahaan-perusahaan seperti. Nah, kembali lagi ke valuasi saham. Kalau kita bicara mengenai valuasi saham, kegunaan dari banyak sih metodenya. Kegunaan utama dari metode valuasi saham adalah tentunya diharapkan dapat memprediksi harga yang akan datang. Dengan arti, kalau Anda bisa memvaluasi atau bisa menilai saham di masa depan dengan baik dan sesuai dengan harga yang tersedia di masa depan, berarti Anda bisa mengetahui saham mana yang menguntungkan buat Anda. Nah, kenapa menguntungkan buat Anda? Karena ada selisih harga. Selisih harga itu dinamakan sebagai capital gain. Ya. Selisih harganya selisih harga apa, Bu? Jadi, ketika Anda membeli saham, taruhlah Anda membeli saham perusahaan X ya, di hari ini dari Selasa tanggal 12 Oktober. Lalu kemudian Anda bisa memprediksi dan memvaluasi bahwa perusahaan X ini memang Anda karena secara perhitungan dia akan menguntungkan, terutama nanti ketika di bulan Desember tanggal 17. Nah, dalam perjalanannya, ternyata memang demikian. Dari tanggal sekarang Anda beli, hingga minggu depan mulai naik. Minggu depan lagi mulai naik. Dan Anda tunggu sampai dengan kira-kira Anda sudah mendapatkan patokan keuntungan. Ya. Lalu Anda jual saham. Nah, pada saat Anda pertama kali beli, Anda beli saham PTX itu di harga 150. Pada saham, satu lot, kita harus beli satu lot saham. Satu lot saham itu sama dengan 100 saham. Bayangkan ketika Anda membeli saham PTX di harga Rp150 saja, dikalikan 100, maka Anda cukup hanya mengeluarkan uang sebesar 15.000 untuk mendapatkan satu lot saham. Ya. Lalu kemudian pada tanggal Desember tanggal 17, kalau Anda sekarang nih, tanggal 12 Anda beli 15.000, tanggal 17 Desember, ternyata naik 10 kali lipatnya. Yang awalnya harganya Rp950 menjadi Rp1.500. Bayangkan berapa keuntungan Anda ketika Anda membeli satu lot saham. Ketika Anda satu lot saham, Anda mengeluarkan uang 15.000. Lalu naik 10 kali, ya, jadi 1.500. 1.500 dikalikan 100 saham, dan satu lot, sekali lagi satu lot saham, kemudian 100 saham, maka Anda mendapatkan nilai berapa? Bisa dibayangkan? Nah, itulah mengapa valuasi itu perlu buat seluruh investor. Dan tiap tahunnya, metode-metode penemuan terbaru mengenai valuasi terus berkembang. Jadi, kita memang harus banyak update. Namun, basic dan valuasi nilai saham tersebut dari rasio yang dikatakan rasio PER dan PBV serta EPS. Apa itu PER, PBV, dan IPS? Nah, silakan, itu adalah pertanyaan bonus dan silakan jawab, bisa jawab di YouTube maupun jawab di GCR. Ini adalah pertanyaan tersembunyi untuk Anda. Jadi, apa itu EPS, apa itu PER, apa itu PBV, lalu mengapa kita melihat itu semua? Nah, Anda bisa jawab di link komen GCR gitu. Terima kasih ya. Nah, langsung saja saya akan katakan apa yang harus Anda lakukan di setiap kelompoknya. Oke, saya akan membuka sebentar. Saya buka dulu
saya, kemudian saya ambil share screen-nya, lalu kemudian saya tinggal menuliskan saja IDX. Ini harus kalian lakukan dalam suatu kelompok ya. Lalu kemudian saya buka home. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kalian membuka IDX. Dan kalau kalian ingin tahu seperti apa sih Capital Market Summit and Expo, bagus banget. Kalian bisa ikuti ini di hari Kamis sampai di. Dan mungkin saya akan membuat tugas tambahan. Kalian harus mengikuti ini CMSP karena kalian wajib untuk tahu bagaimana perkembangan saham di Indonesia. Semakin Anda mengetahui, semakin kaya akan update ilmu Anda. Oke, baik, saya terus dulu. Kemudian setelah itu saya ambil data pasar, lalu kemudian saya masuk di ringkasan saham. Sekali lagi, ini tampilan website ya. Kemudian kalau tampilan handphone seperti ini. Saya periksa aja. Nah, tampilan handphone akan menjadi seperti ini. Kalau tampilan handphone seperti ini, kalian buka di tab atau kalian handphone, maka klik garis 3 ini, lalu kemudian masuk ke data pasar, lalu masuk kemudian kita pilih ke ringkasan saham. Ringkasan nggak ada di sini. Oh nih, ringkasan perdagangan. Masuk ke ringkasan perdagangan, lalu masuk ke ringkasan saham. Ya. Nah, di sini kalian kan bisa melihat ini adalah tampilan tanggal. Tanggal ini adalah tanggal di mana kalian ingin melihat atau patokan untuk melakukan analisa. Nanti akan saya berikan patokan tanggalnya untuk kalian analisa. Ya. Taruhlah saya mengambil patokan di tanggal 19 September ya. Lalu kemudian sudah selesai, saya pilih ini. Tanpa perlu repot-repot lagi, Anda tinggal scroll ke bawah, lalu klik cari. Ya, saya klik cari seperti ini. Saya kembalikan lagi ke tampilan web. Oke. Kenapa tanggal 19 nggak mau? Ya jelas saja, nggak kenapa. Karena tanggal 19 itu hari Minggu, tidak ada perdagangan. Bukan? Perdagangan di saham itu hanya ada di hari Senin sampai Jumat, dimulai dari pukul 9 pagi hingga berakhir di pukul 2 siang. Ya. Tapi cut loss selama di pandemi ini atau cut price yang biasanya itu terjadi di jam 11 siang saja. Kembali lagi, kenapa tanggal 19 tidak ada? Karena tanggal 19 itu hari Minggu. Maka sebagai opsinya, setelah Anda tahu informasi tadi, Anda pilih tanggal yang dimulai di hari Senin. Nah, saya mulai hari Senin, lalu kemudian saya klik cari. Baik, setelah dapat ini, lalu kemudian tanpa bingung-bingung lagi, scroll ke bawah, lalu Anda cukup cari yang ada tulisannya unduh. Oke, lalu kemudian setelah Anda unduh, Anda simpan satu folder tertentu yang biasanya Anda tuliskan dengan ringkasan. Ini misalkan saya unduh. Kemudian setelah itu saya unduh lagi nih, karena saya mau mengamati saham, ya kan? Tidak cukup hanya 1-2 hari saja, tapi beberapa hari kita akan bisa melihat saham-saham mana yang lebih mayoritas sering mendapatkan keuntungan gitu kan hampir setiap minggunya. Itu bisa melihat. Ini adalah basic ketika Anda mau melakukan pemilihan saham sebelum memilih saham benar-benar. Jadi ini basic ada tahapan. Ada mungkin sekitar 1, 2, 3, 4 tahapan yang harus Anda lakukan ketika Anda melakukan evaluasi dan keputusan mengenai investasi saham. Ya, basicnya itu ada 4 tahapan. Lalu kemudian karena tadi saya pilih tanggal 20, lalu setelah itu saya pilih lagi hari berikutnya itu tanggal 20. Lalu saya klik cari tanpa repot-repot lagi, lalu tinggal scroll ke bawah, lalu kemudian cari
tulisan. Saya klik untuk. Oke, saya simpan. Dan karena tidak cukup 1-2 hari, maka saya kembali lagi melakukan downloading untuk data ringkasan saham ya di hari Rabu gitu kan. Saya unduh kembali lagi. Oke, kemudian saya terlebih dahulu share-nya, kemudian saya akan beralih ke Excel. Excel itu adalah file yang Anda unduh tadi. Ya. Yang Anda unduh tadi itu tanpa repot-repot Anda masukkan di Anda masukkan di Excel satu persatu. Anda cukup klik unduh itu saja sudah cukup. Hasilnya langsung di Excel. Sebentar, Excelnya belum tampil. Saya akan menampilkan Excelnya. Saya langsung tampil 3 harian ya. Karena ini kan tanggal 21 deh, 23 kalau nggak salah. Atau 20, 21, 23, 22. Ya, ini lihat. Oh ya, tanggal 7. Oh, lihat. Anda akan bisa lihat di oh, bisa. Saya menampilkan layar saya gitu kan, saya nggak bisa menampilkan. Saya harus memilih file. Baik, saya akan memilih file, yaitu di tanggal 20 yang berhasil saya. Nah, ini tadi adalah hasil unduhan kalian. Kalau tidak, apa yang Anda unduh ini banyak sekali. Remarks ini adalah notes ya, notes tertentu yang terjadi setiap saham-saham ya, misalnya juga. Anda kan bisa melihat sebelumnya harga di kemarin penutupan kami hari Senin, di penutupan hari Jumat itu misalkan ini ALI harganya di 8.525 di penutupan hari Jumat. Lalu di hari Senin ini ternyata harganya ini turun, yang awalnya 8.525 ini kemudian menjadi ini 8.325, dan Anda tidak perlu menghitung terlalu karena di sini sudah terlihat ALI mengalami penurunan harga sebesar Rp200. Oh, ini kelihatan kan? Nah, setelah itu, pertama, ya, ini remarks ini Anda sampai kepada penutupan. Kenapa saat penutupan ini Anda highlight ya semua lalu Anda hapus? Karena Anda cukup mendapatkan informasi saja sudah beres gitu kan. Oke, lalu kemudian ini adalah volume listed shares. Ini kita akan bisa melihat berapa sih ini capital marketnya dia, market cap-nya. Nah, tapi di sini tidak ada informasi mengenai market cap. Maka yang harus Anda lakukan adalah di sebelah listed share ini Anda kasih lagi insert column. Oke. Lalu Anda market ya. Lalu kemudian market cap itu tadi saya katakan market cap itu apa? Jumlah saham yang beredar atau listed share. Listed share ini adalah jumlah saham yang beredar ya. Lalu kemudian ini dikalikan dengan harga yang berlaku di pasar hari ini ya. Waduh, harganya sudah kehapus, Bu. Baik, saya tinggal undo saja sebentar. Oke. Nah, terlihat di sini bahwa over ini merupakan harga yang terjadi di hari itu. Masih ingat kan? Harga ALI itu di 8325, yang sebelumnya di hari Jumat itu sebesar 8525. Maka Anda tinggal ini aja, start dulu untuk hari paket besar.
Lalu sebelumnya saya rapikan. Sini saya lihat, oke. Nah, volume, nilai, frekuensi, dan indeks. Ini maksudnya apa? Jadi pertama, volume itu ALI di hari Senin, karena ini adalah data hari Senin tanggal 20 September 2021. Nah, ini tuh volumenya diperdagangkan selama bursa itu buka, itu adalah sebesar 475.400 volume yang terjadi. Ya. Lalu kisaran nilai ini adalah nilai dalam rupiah yang diartikan bahwa selama volume itu muncul, maka jumlah nilai rupiah yang terjadi diperdagangkan di bursa tertentu. Astra Agro Lestari adalah sebesar 3.969.267.500. Bayangkan, ya. 3 miliar, bukan 3 triliun, 3.969.267. Anda bayangkan, satu perusahaan saja dalam sehari melakukan perdagangan sebesar 475.400 volume perdagangan. Ini di kisaran nilainya 3. Sedangkan di IDX sendiri itu ada 700 lebih, 705, 700, pokoknya direct itu adalah saham yang terakhir. Oh, ini ada 753 kok, 753 saham yang diperdagangkan. Itu contoh dari saham dari bursa. Baik, kembali lagi ke setelah ini, setelah menuliskan market cap itu apa yang harus saya lakukan, Bu? Volume, nilai, frekuensi, dan indeks. Ini Anda delete. Lalu kemudian market cap. Anda tinggal tulis saja formula sama dengan offer, ini adalah harga yang terjadi. Ya. Lalu kemudian dikalikan dengan listed share. Lalu setelah itu Anda tinggal tarik ini. Saya lagi tarik nih ya, kotak kecil yang di sebelah kanan bawah. Anda tinggal tarik aja di rai ke bawah. Atau Anda bisa melakukan seperti ini. Ya. Lalu kemudian Anda copy, Ctrl C. Lalu setelah itu Anda cukup ke bawah, yang urutan paling bawah. Ya. Lalu Anda klik ini paling bawah, lalu save. Oke. Waduh. Ini. Lalu kemudian Anda ketik shift, lalu Anda tunjuk satu kotak di sini. Shift dulu, baru tunjuk satu kotak. Nah, lalu tinggal klik kanan, klik kanan pada mouse. Ini klik kanan pada mouse Anda, lalu setelah itu tunjuk kotak ini, lalu Anda tinggal paste. Nah, keluar. Ini adalah gambaran market capital. Dari sini Anda bisa melihat, kalau kemarin Anda di sebelah mengatakan Anda harus bisa membedakan perusahaan di di peringkat pertama, kedua ataupun ketiga itu dari jumlah market capitalnya. Nah, di sini itu Anda bisa membantu diri Anda sendiri tahu bahwa mana sih market cap paling besar. Saham-saham apa sih yang paling besar? Nanti ini ya. Nah, selanjutnya setelah tahu ini, tahan dulu untuk pertanyaan market capital ya, untuk kategori 1, 2, 3. Lalu berikutnya lagi di sini, nah ada over value, lalu sampai ke wait for index. Nah, Anda hapus saja. Hapus, Anda delete. Sudah, Anda delete. Lalu tinggal sedikit kan, nih kelihatan. Oh, cuma kayak gini. Lalu karena sudah tahu market capitalnya dia,
Maka listed share dan offer jangan di-delete tapi di-hide aja supaya tidak. Nah, lebih simpel dan lebih ringan. Kita melihat kolomnya hanya beberapa saja, ya kan? Habis ini kita akan melakukan pengurangan kolom juga. Jadi, ini yang Anda bisa lihat. Nah, foreign sell dan foreign buy ini adalah merupakan cerminan investor luar negeri itu cenderung pada saat itu melakukan pembelian di saham apa. Sebaliknya, foreign sell adalah kecenderungan dari investor luar negeri untuk melakukan keputusan menjual atas sahamnya. Nah, seorang investor itu bisa menjual sahamnya ketika satu, terjadi kondisi menguntungkan buat si investor ini, yaitu capital gain atau selisih harga beli sahamnya itu jauh tinggi. Harga beli sahamnya itu kita bisa melihat selisihnya itu sekarang kalau jual tuh jauh lebih tinggi dibandingkan waktu Anda. Nah, biasanya sama, di mana-mana akan melakukan penjualan untuk mendapatkan keuntungan berupa selisih harga, yaitu capital gain. Lalu kedua, foreign sale ini akan cenderung untuk menjual sahamnya ketika terjadi kerugian atau diprediksi perusahaan itu akan mengalami kerugian ataupun kondisi makro Indonesia berpotensi untuk berpotensi untuk menyebabkan terjadinya kerugian pada perusahaan. Nah, karena Anda sudah tahu arti buy dan sell, maka semakin banyak atau semakin banyak orang yang ngebeli perusahaan saham perusahaan ini, maka sinyalemen positif terhadap perusahaan atau saham ini itu bagus. Nah, katanya Anda insert di sebelah kolom ini, lalu tulis selisih F. F itu domain. Ya. Nah, lalu kemudian yang Anda lakukan, karena ini kata-kata selisih sudah pasti kan, pengurangan. Ya, maka formulasinya sama dengan foreign buy dikurangi dengan foreign sell. Kalau tadi Anda tahu, Anda perhatikan yang paling atas itu kan Astra Lestari. Oh, Astra Lestari terjadi kerugian di hari Senin karena mengalami penurunan sebesar Rp200. Dan itu pun tercermin ada di nih, tingkat foreign sell dan foreign buy yang mencerminkan bahwa untuk investor luar negeri melakukan penjualan saham ALI sebesar 133.900. Ini rupiah Kak Bu, ini bukan rupiah. Ini dalam bentuk berapa kali transaksi ya. Nah, transaksi penjualan itu ternyata jauh lebih besar dibandingkan transaksi pembelian. Lalu yang ke bawah sama aja, tinggal Ctrl C, ya, lalu setelah itu Anda nggak perlu blocking gitu ya, langsung pakai cara cepat. Saya scroll ke bawah, lalu sebelum Anda memilih kotak ini, tekan Ctrl terlebih dahulu, Shift terlebih dahulu, lalu kemudian pilih salah satu di sini. Nah, tinggal seperti ini. Lalu kemudian Anda klik kanan pada mouse, lalu kemudian pas. Dah, Anda bisa menghitung semuanya. Nah, itu kalau kita bicara mengenai strategi foreign. Lalu ini apa lagi, Bu? Ini informasi mengenai apa? Ada non-regular volume, non-regular value, dan non-regular frequency. Jadi, ini adalah pencerminan bila Anda ingat kasus goreng-menggoreng saham. Nah, bonus berikutnya. Kalau tadi saya ada pertanyaan, apa itu PER, PBV, dan EPS? Nah, bonus pertanyaan tersebut yang kedua adalah, apa itu saham gorengan? Ya, apakah arti dari saham gorengan? Nah, silakan Anda ketik jawaban Anda di YouTube, ya, mau komen YouTube ataupun komen
di KJR, di tempat mana saya menyematkan, ya. Lalu, baik kita kembali lagi ke non-regular frequencies. Nah, ini ada angka 0, 1, kemudian 0, 3. Kita biarkan saja, tidak perlu kita utak-atik, ya. Yang kita perlu utak-atik adalah yang di atas. Oke. Nah, ini Anda pilih salah satu dari kotak yang di atas ini, lalu kemudian Anda masuk ke short and filter, ya. Lalu kemudian Anda klik filter, lalu Anda tarik ke sana lagi, pas ke tempat yang volume tadi, karena itu jauh lebih mudah buat Anda, ya. Saham gorengan itu tidak akan terjadi ketika non-regular frekuensinya itu bernilai 0. Maka yang harus Anda lakukan adalah memilih seluruh perdagangan dan non-regular frekuensi yang terjadi di angka 0. Nah, semua Anda cek semua angka 0 sudah. Nah, di angka 0 semua kan? Baik. Lalu selanjutnya, Anda kan tahu tuh, nih ada market capital, lalu ada sensitive forex. Lalu kemudian ini di market capital, kita mulai klik menu filter lagi. Kita mulai dari largest to smallest. Jadi untuk mengetahui market capital yang paling besar hingga urutannya ke yang paling kecil, tanpa kalian perlu capek-capek mengurutan satu, langsung Anda bisa sorting saja largest to smallest. Nah, bisa kelihatan kan? Lalu bonus pertanyaan sembunyi. Sebutkan prasyarat untuk jumlah market capital yang masuk di tier 1, tier 2, maupun tier 3, atau di ranking 1 market capital, ranking 2 market capitalnya itu berapa dan berapa range kisarannya, ketiga keempat, yaitu perhitungan sembunyi ketiga. Ya. Lalu selanjutnya kita masuk ke selisih foreign. Nah, selisih foreign ini kalau untuk melihat pada saat perdagangan ini mana sih yang memiliki nilai demand yang paling besar, harus diingat. Ketika kita menjadi investor, kita harus melihat nilai demand, ya permintaan itu akan sama tinggi, itu demand besar. Namun, akan menguntungkan apabila harga dari saham ini masih rendah. Ya, sekali lagi. Kita akan memilih saham dengan tingkat demand yang terjadi di hari Senin itu paling tinggi. Namun, dengan harga saham yang rendah. Ya, berarti selisihnya paling tidak rendah, tidak terlalu tinggi. Kalau sudah terlalu tinggi, untuk apa investor itu akan kalau dia mencari kapital gain, ya. Lalu kemudian ini selisih foreign ini saya urutkan dari berbeda dibandingkan bersama di large to smallest. Kita urutkan. Nah, ketika di large to smallest kita akan bisa melihat kan. Nah, kita melihat selisih foreign. Saya kasih ini pula biar sama. Ini yang kita lihat ya, selisih foreign dan selisih ini harga saham itu yang kita lihat. Di sini terlihat bahwa luar negeri itu di hari Senin itu sangat suka sekali untuk melakukan investasi di Kapuas Primaku, ya, yang dengan kode sahamnya adalah KPRIM. Lalu kemudian diikuti berikutnya lagi di judulnya tinggi banget nih, 82 juta, terus foreign demand-nya tinggi banget. Lalu kemudian kita setelah itu ranking kedua dari demand itu ada di Bukit Sentul. Ini perusahaan properti. Nah, nanti berikutnya adalah bagaimana cara Anda, pertemuan berikutnya, itu bagaimana cara Anda untuk mengetahui perusahaan ini bergerak di sektor industri. Ya. Lalu kemudian kita akan ambil yang dengan nilai selisih foreign-nya ini yang sampai dengan nilai di atas 1 juta. Lalu kita
Udah nih, ya. Lalu berikutnya, Anda tinggal melakukan copy paste. Ini kode. Lalu buat Excel baru. Taruhlah Excel baru, inilah taruhlah. Ini isinya, ini tanggal. Ini tanggal. Tadi kalau itu tanggal 20 September 2021. Oke. Misalkan saya buat persiapan. Saya ambil dalam kurun waktu analisa berapa hari ini? 5 hari. Oke. Nah, yang tadi di sini, ya, Anda tinggal ya aja yang terlihat warna hijau ini, Anda tinggal copy. Kalau Anda masukkan di Oke, seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan membuka share untuk Excel yang di tanggal 21. Kalau tadi tanggal 20 kan tanggal 21. Sekaligus juga untuk mengulas kembali. Saya enable editing dulu supaya bisa di editing. Lalu kemudian setelah itu saya akan hapus ya, ini hapus. Lalu ini juga buat kalau ini tambah dan alt plus market cap kemudian kemudian lalu kemudian Anda copy paste jadi ke bawah lalu kontrol shift dulu Anda tekan baru kemudian ini mouse Anda gerakkan lalu mulai klik kanan lalu kemudian paste dan supaya nggak bingung Anda tinggal ini. Lalu kemudian over value sampai dengan foreign shell ini lalu tambah selisih F lalu foreign buy dikurangi dengan foreign sell lalu kemudian saya copy tadi kedua komputer bisa nge-lag juga ya aduh lalu kemudian itu kita scrolling lagi oke saya sampai terakhir di sini lalu klik shift pada keyboard Anda lalu klik tombol ya lalu kemudian klik kanan pada tombol Anda di mouse lalu kemudian lalu regular frekuensi ini masuk di filter shorten and filter sini lalu kemudian Anda klik filter saja lalu setelah itu dimulai dari regular frekuensi kita memilih semua yang banyak ya. Lalu kemudian market capitalnya ini saya urutkan dari yang paling besar ke yang paling kecil urutannya jadi market capital yang paling gede lalu untuk non regular volume untuk selisih ini saya urutkan juga dari largest to smallest. Setelah itu Anda akan bisa melihat nah ini kalau tadi kan saya katakan dan semua harus konsisten ya sama apanya selisih nilai ini itu harus di atas 1 juta. Nah ini saya pilih dari sini
Oh, lebih sedikit Bu dibandingkan yang tadi. Lalu kemudian saya pilih, saya kembali lagi ke screen yang tadi. Ya, namun sebelum kembali ke share screen yang tadi, Anda perlu ini, urutan ini Anda copy terlebih dahulu, ya, lalu kemudian masuk ke share screen tadi. Oke, masih ingat kan ini adalah list yang terjadi di tanggal 20 dan ini adalah list yang terjadi di tanggal 21. Klik kanan lalu paste. Begitu selanjutnya, ini yang harus kalian lakukan tugas kelompok ya. Itu Anda lakukan analisa harian dari sekarang tanggal 20. Dari tanggal ini 20 ya, 20 September 2021 hingga di hari Jumat 15 Oktober 2021. Banyak Bu, jadi iya banyak, tapi kan dengan cara yang simple dan mudah seperti itu, saya rasa Anda sudah bisa. Sampai tanggal 15. Baik, sekian informasi dan tugas yang bisa saya berikan ke Anda. Nanti ketika kalian sudah melakukan tugas itu, baru kalian akan mengerti kenapa dilakukan. Baik, kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kerjakan tugas dan ingat untuk menjawab 3 pertanyaan tersembunyi dalam pesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi.